Guys, hari ini gue ada kabar gembira nih buat teman-teman semua, ya. Jadi, hari ini gue akan coba mulai, investasi di Bitcoin lagi, alias di cryptocurrency. Yang waktu itu kan gue udah sempet tarik tuh dan untung gue di Bitcoin 200%-an ya. Jadi itu udah sangat gede. Nah, sekarang gue mau coba mulai investasi lagi di Bitcoin, ya. Tapi kira-kira Bitcoin ini itu kalau kalian mau investasi, apa sih yang harus diperhatikan? Nah, nanti gue juga, akan sharing update juga per minggu ya, per minggu, per bulan gitu loh, portofolio gue tuh seperti apa. Dan kalaupun gue mau top up, gue akan kasih tahu ke teman-teman semua. Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Gue itu bakal sharing ya setiap bulan portofolio gue bagaimana di Bitcoin ini, dan gue akan coba menyisihkan sebulan sekali gitu ya. Karena menurut pendapat gue, kalau misalkan gue mau invest di Bitcoin, itu gue tidak akan menaruh sebanyak di saham maupun di reksadana maupun di investasi lain ya. Proporsinya paling kecil. Karena Bitcoin itu ya gue nilai, gue juga nggak mau kehilangan opportunity untuk mendapatkan hasil juga ya, tapi gue juga tidak mau yang terlalu berlebihan gitu. Gue ngerti Bitcoin gue udah pernah dapat untung gede, bahkan dari semua investasi gue yang paling gede itu hasilnya adalah di Bitcoin gitu. Tapi tetap harus hati-hati guys, pahami resiko dan potensi keuntungan. Bitcoin itu sekali dia bisa naiknya tinggi, tapi turunnya juga dropnya parah banget gitu, bahkan lebih parah dibandingkan saham gitu. Jadi lo harus awasi dulu seperti itu. Oke, kalau gue sekarang menggunakan salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Peluang juga. Nah, aplikasi Peluang ini menurut pendapat gue dia juga sudah terdaftar dan diawasi juga oleh Bapepti ya. Jadi secara legalisasi udah cukup oke ya. Dan di sini tentunya gue akan lebih aman juga ketika gue mau investasi seperti itu ya. Nah, kalau Bitcoin ini sendiri bagaimana sih gitu loh? Cara belinya gimana kalau misalkan di Peluang? Nah, kalau gue pribadi, gue tuh caranya tinggal lu klik Bitcoin di awal layar, terus habis itu lu tinggal klik beli, lo masukin minimal 60.000. Nah, ini gue masukin nih 60.000 nih, jadi gue awal investnya 60.000 aja dari nominal yang paling kecil ya, kayak 60.000. Setelah itu, udah deh, kalian pastiin kalian udah punya saldo ya guys ya, kalian udah masukin saldo dulu ya, kalau belum kalian bisa masukin. Setelah itu udah beres deh, kalian udah dapet tuh Bitcoinnya ya. Fokus kalian adalah jangka panjang tetap gitu. Jadi kalau menurut pendapat gue, Bitcoin itu bagusnya buat jangka panjang biar returnnya tuh enak gitu loh, hasilnya juga bagus kayak gitu. Nah, mungkin buat tips buat teman-teman semua itu Bitcoin itu seperti apa sih ya, tips dari gue. Pertama, tetap menggunakan uang dingin ya, itu nomor satu. Uang dingin dalam arti uang yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan. Kedua, kalian itu mesti jumlah proporsinya itu lebih kecil dibandingkan proporsi investasi lain ya, menurut pendapat gue ya. Karena Bitcoin ini tidak seperti saham ya, kalau misalkan dia naik dan turun ada sebab yang jelas gitu. Sedangkan kalau ini tuh karena mungkin jual belinya gitu, ada orang yang beli lebih banyak maka harganya naik. Kalau misalkan lagi turun karena ini turun karena nggak terlalu banyak yang beli kayak gitu. Jadi kayak harga komoditas guys gitu. Beda dengan kalau misalkan saham gitu, ada beberapa aspek lain. Contoh seperti karena memang perusahaannya lagi bagus nih, makanya harga sahamnya naik gitu. Itu kan ada satu hal yang beda gitu. Makanya daripada itu proporsinya itu paling kecil biasanya gue gitu. Itu tips gue yang kedua. Yang ketiga, tetap lu pantau per 4 bulan ya portofolio lu di Bitcoin itu seperti apa ya. Kalau misalkan lu tipikal mau pakai strategi investasi rutin ya kayak gua gitu ya, cost averaging per bulan ya,
itu ya udah gitu, berarti kalian ngawasin per bulan gitu, sekalian kalian top up juga. Mau itu minus, ya kalau gua pribadi, ini kalau gua ya itu tuh gua akan top up gitu. Tentunya dengan beberapa perhitungan juga, gue juga harus ngeliat berita juga. Nah, ini merupakan salah satu tips gue yang lain nih, yaitu cek juga di Google, kira-kira pemberitaan soal Bitcoin ini gimana gitu. Apakah ada masalah atau enggak gitu. Kalau misalkan Bitcoinnya cuma turun doang, ya udah gitu. Ya semua investasi juga turun gitu kadang-kadang gitu. Jangan lu main investasi 3 hari, 5 hari terus udah gitu selesai, nggak kayak gitu gitu. Hati-hati, soalnya kalau orang-orang yang pengen jangka waktu singkat untuk dapat untung gede, itu biasanya bakal kena investasi bodong gitu. Karena targetnya investasi bodong kayak gitu. Sedangkan kalau gue tuh nggak kayak gitu, makanya tuh dalam jangka panjang gitu. Jadi gue modelnya konsisten, lagi turun gue top up, karena gue bisa dapat harga rata-rata tuh lebih kecil seperti itu. Dan mungkin tips gue yang terakhir ketika kalian mau beli Bitcoin itu adalah lebih cari yang spreadnya itu kecil ya, antara harga beli dan harga jual itu kecil. Semakin kecil spreadnya, maka semakin cepat kalian untuk mendapatkan keuntungan. Spread itu apa sih? Spread itu adalah selisih antara harga jual dengan harga beli ya. Semakin sedikit selisihnya berarti semakin cepat kayak gitu. Itu aja sih, itu merupakan beberapa tips gue juga di Bitcoin. Nanti ya di bulan depan juga gue akan coba update ke kalian naik turunnya seperti apa, dan juga gue akan top up juga di situ gitu. Jadi di sini harapan gue adalah teman-teman yang mungkin masih takut untuk mulai investasi di Bitcoin, ya mungkin udah ada keberanian sedikit nih gitu loh untuk mulai investasi demi masa depan kalian. But back again ya guys, kalau Bitcoin ini optional gitu. Banyak orang yang percaya dan banyak juga orang yang tidak percaya gitu. Tapi kalau kalian mau taruh ya balik lagi proporsinya nggak usah terlalu banyak kayak gitu. Seperti itu, dan tetap rutin untuk jangka panjang untuk avoid fluktuasi yang terlalu kencang. Seperti itu sih. Itu merupakan tips juga dari gua ya. Kalau kalian merasa nih setelah udah dengerin video gue ini, kalian udah mau mulai untuk investasi di Bitcoin, kalian bisa tuh pakai kode referral gue yang di Peluang. Jadi kalau lo pakai kode referral gue di Peluang, terus kalian misalkan invest 1 juta, kalian tuh bisa dapat kemungkinan hasil nih gitu loh. Entah itu 15.000, entah itu ratusan ribu. Nah, saldo ini kalian bisa gunain buat entah untuk invest di Bitcoin, S&P 500, lumayan banget kan gitu loh. Ketika awal mulai kalian udah bisa dapat. Tapi balik lagi itu optional. Kalau kalian mau mulai dari yang kecil dan nggak pakai kode referral ini juga nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau kalian merasa video ini pantas untuk di-share, share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.